Opungnya si Marco gitu istilahnya. Kalau orang Batak kan gitu. Tapi karena Kiara udah lahir, ya nanti saya akan dipanggil bukan lagi Opu Marco, tapi jadi opunya Kiara gitu. Itu dalam orang Batak begitu. Jadi kita sudah ngomong baik-baik nih sama Marconya, sama cucu, supaya dia jangan kaget nanti dikiranya komplain kenapa tiba-tiba kok nama opung saya ini jadi berubah gitu kan. Karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama tuh marah itu cucunya. Kok namanya dia jadi hilang gitu ya. Tapi Marco kelihatannya ngerti dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini. Nantinya ada acara khusus untuk itu, permisi sama si Marco-nya karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah, jadi nanti kita bikin acara supaya kemudian saya menjadi opunya Kiara jadinya. Total cucu 6. Nah, jadi 6, 4 laki, 2 perempuan. Ya terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal. Jadi terus dia bilang mau lahir normal gitu. Dia ingin merasakan sebagai lahir normal gitu. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dibilang kata dia ke dokter, rupanya dokter bilang nggak bisa ditunggu lagi karena mungkin air ketubannya sudah berkurang. Dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter menganjurkan harus dioperasi sesar gitu. Jadi ya udah buru-buru kita juga ke sana dan akhirnya 9.41 jam 9.41 Kiara lahir gitu. Iya dia sedih, dia nangis karena dia pengen normal gitu loh. Jadi dia mau maksudnya bisa nggak ditunda dulu gitu sampai lahir normal gitu. Tapi dokter mengatakan nggak bisa lagi. Kalau ditunggu takut ada apa-apa gitu loh. Ya semuanya oke, bagus. Justru karena itu makanya dia terasa sehat banget, nggak ada merasa apa-apa. Jadi kan lama dikandungnya anak itu kan lebih daripada waktunya itu saya kira. Mungkin pas sebenarnya. Sudah diperkirakan hari Rabu, kalau nggak hari Rabu mungkin hari Kamis gitu ya. Sampai kita candain pada waktu itu kalau Rebu tanggal 20 itu kan Pisces, kalau 21 itu Aries gitu kita bercanda kan gitu. Tapi ya dokter bilang harus di sesar aja gitu. Aduh persis saya nggak lupa saya. Yakob yang lebih tahu kali. Kalau berat kalau nggak keliru saya kemarin itu 3,1 ya kalau nggak salah. Panjang kemarin saya lupa nyatatnya. Tapi cukup panjang saya. Putih ya, kalian udah lihat fotonya kan? Putih seperti Mila sama Yakob. Ya padanan lah mereka lah. Ya kalau kita opungnya gini kan senang dong kalau punya cucu gitu ya. Ya saya bilang tadi itu kalau biasanya orang Batak itu kan penuh kan semua acara-acara ya. Nanti kalau dia udah lahir gini pasti kan ada juga baptis kan. Nah, kalau waktu baptis itu saya bilang tadi itu tentunya kan harus ada cara juga untuk Marco karena namanya harus diganti menjadi namanya Kiara kan. Jadi saya harus pamit sama Marconya gitu loh. Itu adat-adat yang inilah permisi, jadi dia pun tahu gitu ya. Jadi memang orang Batak selalu dengan simbol-simbol gitu ya. Ya Hasibuan dong. Kiara Arunika Hasibuan gitu. Ya makanya, jadi saya juga kan nggak tahu dia Yakub sama Mila bilang Pak tolong kasih nama dong katanya. Ya kalian sudah kasih nama nggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara. Oh gitu ya. Mula-mula saya nggak nanya apa artinya Kiara ini kan gitu. Tapi saya pikir-pikir saya tanya juga lah apa artinya Kiara? Dia bilang itu terang. Ya udah kalau gitu udah lama dia tanya tuh sebulan terus tanya lagi Pak namanya apa gitu. Dia bilang saya doa dulu dah sama mama saya bilang karena namanya mau kasih nama kan harus baik-baik ya kita doalah sama istri kan ya masing-masing doa kita mencari-cari ya ketemu nama Arunika ini ada itu bahasa dari mengatakan Irlandia ada yang mengatakan itu bahasa Hindi tapi ya yang artinya ialah cahaya matahari pagi. Wah, keren juga ya. Ya tentu saya berharap tentunya ya dengan nama itu ya keluarga Yakob, Mila dan keluarga besar kita
ya selalu bersinar terus ya dengan cahaya seperti cahaya matahari pagi itu yang kita doa ini kan nama itu kita pakai sebagai doa gitu dari opungnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan si Kiara ini bisa bahagia kelak sampai dia tua ya kan, takut akan Tuhan kan itu ya, membahagiakan orang tua, masyarakat dan semua orang gitu. Saya sih bahagia sih ya, tapi istri saya yang kelihatan sekali yang terlalu apa ya nangis tapi nangis bahagia kan tentunya. Sama Mama Mila juga, kita kan bersama keluarga kumpul. Mama Mila, abang-abangnya Mila juga ada di sana. Waktu saya datang semua istri saya sudah di sana, anak putri-putri saya sudah di sana, cucu-cucu yang lain sudah di sana, semua ngeliatin gitu loh, nungguin gitu ya. Ya cukup big group lah gitu ya. Ngelihatnya senang sih, senang. Karena sudah lama ya, saya udah lama, cucu saya yang paling kecil kan sudah hampir 5 tahun ya, lebih kali ya, lebih, udah ya hampir 7 tahun, 5-6 tahun gitu. Jadi saya udah lama nunggu kan, dapat lagi satu gitu, perempuan lagi kan gitu. Nah ada anak putri, anak cucu saya yang paling cucu saya yang perempuan kan ada satu. Dulu kalau diceritain kalau bawa itu antinya ya dia bilang anti Mila gitu hamil, ya mulai dia cemburu kan nih. Apalagi diberitahu ini yang lahir akan perempuan gitu. Tapi puji Tuhan ya, kira-kira 6 bulan yang lalu setelah Mila mulai hamil, dia malah happy ya, dia nggak cemburu lagi gitu. Dia bilang saya mau jagain deh sama si adik gitu. Jadi oke lah, bagus-bagus semuanya gitu. Ada teman ya? Ada teman gitu. Semua excited, cuma mungkin ya karena mungkin ini dari Yakub kan, yang anak paling bungsu kan Yakubnya. Jadi ya kita nunggu perempuan juga dapat, ya udah jadi happy banget. Jadi saya bilang ya kalau perempuan yang dapat berarti saya besok-besok lebih cepat punya cicit kan. Iya dong, karena perempuan lebih cepat kawin kan biasanya kan. Iya kan. Kalau laki-laki pasti lama lagi saya punya cici lagi. Jadi selalu kita lihat baiknya lah gitu. Ya, kalau kita kan kado spesial kita itu adalah doa gitu. Ya, yang penting kalau harta benda-benda kan bisa hilang, tapi kalau doa kan selalu abadi. Itu yang kita berikan kepada cucu kita. Ya, dia firm sih, dia bilang ya kalau memang harus begitu ya jalani. Dan dia berdua, Yakub juga ada di dalam. Dia masuk ke ruang persalinan, kita yang di luar nungguin. Belum, karena tadi malam kan sudah happy banget gitu ya. Jadi setelah itu saya belum ketemu Yakub nih, belum ngobrol nih. Baru tadi malam saya hanya bilang, Yakub selamat ya kamu jadi papa sekarang, saya bilang. Dia peluk saya peluk dia. Jadi ya senang lah, saya nggak bisa bayangin kalau dia yang kemarin kita sering anggap seperti anak kecil, sekarang sudah jadi seorang bapak ya. Dan dia ini ya betul-betul exciting banget nunggunya ya gitu. Waktu di ruang di ruang kamar anak gitu, saya lihat dari jauh dia masih di dalam, dia pegang-pegang bayinya. Senang sih rasanya. Dalam hati saya gini, kalau kita kan sayang anak, dan kemudian ternyata anak kita sayang sama anaknya, wah itu kebahagiaan luar biasa buat saya. Itu yang saya rasakan ketika saya melihat Yakub. Dia begitu sayang lihatnya di anaknya, dia pegang-pegang, dia lama di situ. Saya bersyukur pada Tuhan, waduh, anak saya sudah saya sayangi, ternyata anak saya bisa menyayangi anaknya, berarti itu kebahagiaan yang nggak bisa saya ceritain deh. Itu juga membuat Iya betul. Saya bilang ini kamu udah jadi bapak kamu sekarang, saya bilang nggak nyangka kok sudah. Dan ya pertama masih bayi kan masih bisa roba-roba ya. Pertama mereka bilang wah milik opungnya, milik saya. Tapi setelah berapa lama saya lihat lagi wah udah milik Mila nih. Terus milik Yakub, saya lihat perpaduan ya antara Mila sama Yakub nih saya lihat ini. Ada fotonya di sini saya lihat ini. Mau lihat nggak? Ya nih.
Babynya ini. Gini. Om. Oke. Wah, ada notif tuh. Ada tuh tanya ya. Oke, apa? Lucu. Gak apa-apa dong ngopungnya banggain cucunya ya. Iya dong harus ya. Ini. Om, sebenarnya ini ada permintaan khusus nggak sih? Artinya ini kan Enggak, justru Mila agak, saya waktu dikasih tahu dia bawa sesar, saya tanya istri saya bagaimana Mila, waduh dia sampai nangis juga tadi. Dia pengennya normal. oh gitu. Nah, dia masih minta katanya kalau boleh enggak gitu ya. Dia pengen sekali normal. Dia mungkin pengen sebagai ibu yang merasakan bagaimana melahirkan seorang anak ya. Jadi tanya istri saya gimana Mila? Aduh dia agak nangis juga dia karena dibilang sesar gitu. Ya pengennya normal. Jadi nggak ada atur tanggal, makanya teman-teman di wartawan kan berapa waktu kan banyak teleponin saya. Saya kan susah jawab gitu kan. Kapan-kapan karena nggak ada rencana fix kalau sesar kan kita tahu tanggal berapa gitu. Nah ini kan normal, jadi kita nggak bisa prediksi gitu. Yang paling repot apalagi kemarin tuh ada berita lagi di media sudah ngelahirin katanya kan 4 hari yang lalu gitu ya. Wah ini saya diserbu semua ucapan selamat gitu ya. Tapi saya pikir-pikir ya udah itu doa lah saya pikir ya. Itu doa yang harus saya syukuri nggak apa-apa.